Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Triana. Saya distributor emas mini Samarinda. Ini nomor HP saya. Kemudian ini nama FB saya untuk emas mini dan ini nama FB saya untuk pribadi. Jadi salah satu tujuan saya menyampaikan ini adalah agar ada kesepahaman antara saya dan Bapak Ibu sebagai partner saya. Jadi memang untuk Emas Mini itu ada media sosial yang memang disediakan oleh pusat. Itu ada di website utamanya Emas Mini. Silakan berkunjung kemari Bapak Ibu. Ini emasmini.co.id dan emasberlian.co.id. Jadi memang dulunya itu hanya emas mini saja, kemudian emas mini berkembang menjadi menambahkan berlian pada produknya sehingga disebut emas berlian. Kemudian yang paling bagus lagi itu adalah YouTube channelnya, namanya Emas Berlian Corporation. Di sini banyak sekali materi-materi yang baik. Kemudian di Facebooknya, di IG-nya itu banyak sekali info-info tentang emas mini. Jadi Bapak Ibu semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita, terutama untuk usaha-usaha kita untuk mencari rezeki yang berkah. Amin. Kemudian saya ingin perkenalkan bahwa emas mini adalah produk dari PT ODC Enterprise di Jakarta. Jadi emas mini ini pertama kali dipasarkan memang di tahun sekitar 2017-an atau 2018. Jadi memang awalnya PT ODC itu tidak memproduksi emas mini, kemudian seiring berjalannya waktu mereka mempopulerkan emas mini. Jadi memang emas mini adalah produk emas ukuran kecil-kecil yang pertama di Indonesia. Yang waktu itu belum ada emas-emas brand lain dimulai dengan emas mini, kemudian diikuti oleh merek-merek lain. Jadi selain emas mini, PT ODC juga memasarkan. Nah ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu agar pemahaman kita sama, bahwa yang dipasarkan oleh ODC itu adalah logam mulia antam, tapi tidak semua ukuran atau semua gramasi, hanya gramasi 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Jadi PT ODC tidak memasarkan logam mulia antam yang ukuran kecil di bawah 5 gram. Misalnya 0,5 gram, 1, 2, 3, 5 itu tidak dipasarkan oleh PT ODC. PT ODC Emas Mini juga memasarkan salt berlian, namanya salt berlian. Kapan-kapan kita akan bahas khusus tentang berlian ini, dan dinar haramain dari Tamasya. Dulu memang Mas Mini bekerja sama dengan Dinar Khairul Rozikin, tetapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya Mas Mini bekerja sama dengan Dinar Haramain dari Tamasya. Jadi memang Dinar Haramain ini perbedaannya dengan Dinar Khairul Rozikin adalah gramasinya. Dinar Haramain lebih ke 91,7% kadarnya. Kalau dinar Khairul Rozikin itu sama dengan antam 999,9%. Nah, sekilas tentang emas mini. Jadi, salah satu cara untuk punya logam mulia antam atau salah satu cara untuk memiliki dinar itu adalah dengan memiliki emas mini. Itu yang disebut dengan gold puzzle. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang untuk punya emas mini, untuk punya logam mulia antam, kenapa saya sebutkan antam? Karena memang antam ini brand nomor 1 di Indonesia ya, karena punyanya BUMN milik negara, yang punya sertifikat internasional, bisa dijual di luar negeri, sehingga kita ambil yang tertingginya ya. Jadi cara beli emas, terutama emas batangan, itu ada 3. Yang pertama beli cash, beli tunai, ada uang, beli. Yang kedua beli cicil, mencicil di lembaga-lembaga keuangan, misalnya Pegadaian, bank, koperasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga beli kecil, maksudnya adalah beli ukuran kecil-kecil, sesuai dengan budget. Bedanya antara cicil dan kecil, saya akan sampaikan nanti. Nah, untuk emas mini sendiri ini adalah infografisnya emas mini. Jadi emas mini untuk 1 gram dan 0,5 gram itu sekalian berkenalan ya Bapak Ibu dengan kemasan emas mini yang 1 gram dan 0,5 gram. Itu
lantakan emasnya itu batik. Jadi memang batik di kepingan emasnya, desainnya batik. Kemudian ada hologramnya untuk menjamin keaslian produk. Kemudian ada ukuran berat gramasinya, di sini misalnya ini 1 gram. Kemudian kadarnya, kadar emas mini 1 gram itu adalah 99,99 atau 999,9%. Karena ini 2 angka di belakang, kalau di persen berarti komanya jadi 1 di belakangnya. Kemudian kemasannya itu desain batik karena memang terinspirasi oleh antam batik yang kemasannya batik. Kemudian di bagian belakangnya emas mini itu ada keterangan berat, kemudian bentuknya gold bar, batangan emas, kemudian Venesis atau kadar karatnya, kemudian sanitary assayer itu adalah tanda tangan dari assayer atau penguji kadar emasnya, jadi kadar emas sudah diuji, kemudian ini adalah corak batiknya. Ini adalah infografis untuk emas mini yang ukuran 0,025, 0,05, 0,1, dan 0,2 gram. Jadi bedanya dengan yang 0,5 dan 1 gram itu adalah bentuk lantakan emasnya tidak batik, tapi ke tulisannya EM999. Jadi itu bedanya. Kemudian yang lainnya sama ya. Ini ada sertifikatnya. Kemudian ini websitenya dan lain-lain. Kemudian emas mini itu adalah salah satu cara untuk punya logam mulia antam. Jadi belinya gramasi kecil-kecil sesuai dengan budget kita. Kumpulkan, apabila sudah setara dengan antam, maka bisa ditukarkan tanpa biaya tambahan. Ini yang disebut dengan gold puzzle. Jadi kalau di websitenya Emas Mini ada kata-kata gold puzzle, itu maksudnya seperti itu. Kemudian memang dari PT ODC Emas Mini untuk bisa tukar menjadi antam itu minimal adalah 5 gram. Artinya emas mini dikumpulkan minimal setara dengan 5 gram baru bisa ditukar menjadi antam. Nah, emas mini ini kadarnya 99,99 dengan ukuran pertama yang paling kecil di dunia. Tidak dijual di toko emas, tapi melalui jaringan distributor di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu menemukan di toko emas, mungkin saja pedagang emasnya atau pemilik tokonya adalah juga distributor. Jadi variasi ukurannya adalah 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, dan 1 gram. Keistimewaan yang 0,5 dan 1 gram itu punya desain batik pada kepingan emasnya. Nah, kemudian tadi program asli dari PT ODC Enterprise untuk tukar emas itu adalah apabila emas mini telah setara dengan 5 gram. Tetapi dengan beberapa pertimbangan bahwa 5 gram itu lama, maka kebijakan pribadi, Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah kebijakan saya pribadi, bukan kebijakannya emas mini. Kebijakan saya pribadi sebagai distributor emas mini itu boleh tukar sebelum 5 gram. Jadi misalnya emas mini 0,1 gram, apabila telah terkumpul 10 keping, maka bisa ditukar dengan antam 1 gram gratis. Atau 0,05 gram sebanyak 20 keping, maka bisa ditukar dengan antam 1 gram. Jadi murni kebijakan dari saya pribadi Bapak Ibu sebagai distributor. Nah, bagaimana dengan reseller? Untuk Bapak Ibu reseller itu silahkan apabila ingin menyediakan antamnya untuk tukar dari emas mini ke antam silahkan, tapi apabila nunggu saja, nunggu 5 gram nih sesuai kebijakan emas mini pun tidak apa-apa. Karena kebijakan asli emas mini memang apabila telah setara dengan 5 gram. Itu sebabnya saya tulis promo atau hot deal agar supaya tidak menyelisihi kebijakan dari emas mini. Kemudian emas mini 0,2 gram apabila telah terkumpul 10 keping bisa ditukar dengan antam 2 gram. Nah, ini yang spesial karena ini produk barunya emas mini 0,025 apabila telah terkumpul 20 keping maka bisa ditukar menjadi antam 0,5 gram. Oh ya Bapak Ibu, tukar antamnya itu semuanya antam sertifikat ya karena saya tidak menyediakan antam retro atau antam klasik. Jadi semuanya sertifikat.
Kemudian produk emas mini yang lainnya selain emas mini yang kedua adalah shot berlian. Shot berlian itu untuk jelasnya ada di websitenya Bapak Ibu, silahkan dikunjungi websitenya. Jadi berliannya itu dalam bentuk berlian, tidak dalam bentuk berlian plus perhiasan. Misalnya berlian dengan cincin, berlian dengan kalung, dan lain-lain, tapi murni berlian saja. Jadi misalnya ada yang satu berliannya 1 biji, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Ada yang 1 tapi besar, ada yang 10 tapi lebih kecil-kecil, itu variasinya. Nah, untuk harganya itu sudah ada di websitenya, tapi ini ada tampilan harganya Bapak Ibu. Ini tersegel, berlian ini tersegel. Kalau emas mini itu ada buyback, kalau misalnya konsumen membeli, bila konsumen membeli, kemudian dia menukarkan dengan antamnya bisa, tapi kalau berlian itu tidak. Karena berlian ini barang fashion atau barang preference, barang kesukaan. Jadi misalnya berliannya sudah terbuka dari segelnya, kemudian digunakan oleh konsumen menjadi perhiasan cincin atau lain-lain, kemudian tiba-tiba ia ingin menjual perhiasannya kepada saya, maka saya belum bisa menerimanya karena saya tidak bisa menjamin apakah berliannya ini asli. Oh asli, tapi kan sudah terbuka dari kemasannya, sehingga saya tidak bisa menukarkannya ke PT ODC Emas Mini. Karena syarat menukar berlian itu harus dalam kemasan aslinya. Jadi untuk sementara tidak bisa menerima buyback berlian. Ini adalah berbagai macam bentuk ukuran berliannya, sertifikatnya adalah JIA Internasional. Kemudian produk yang dipasarkan oleh Emas Mini berikutnya adalah dinar haramain. Dinar haramain itu produksi Tamasya. Dari Tamasya ada 1 dinar, ada setengah dinar, dan ada 1/4 dinar. Bapak Ibu, saya sebenarnya bukan tidak menjual Tamasya, tidak menjual haramain. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan dinar ini, maka saya bisa orderkan, karena saya juga wakil resmi dari Dinar Khairul Razikin. Jadi saya memilih memasarkan salah satu karena untuk Dinar Khairul Razikin itu buyback-nya lebih mudah karena memang itu kekuatan komunitas. Tapi kalau Dinar Haramain kadarnya 91,7%, kemudian buyback-nya itu dikembalikan ke Emas Mini dan saya pasti harus melakukan proses. Misalnya saya kirim dulu dinarnya ke Jakarta. Nanti dari Jakarta diteliti lagi apakah memang ini benar produk yang asli ataukah gimana. Jadi baru bisa di buyback. Tapi sekali lagi Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan dinar haramain bisa menghubungi saya karena memang dipasarkan oleh Mas Mini. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, sebenarnya tujuan saya menyampaikan info ini adalah terkait dengan logam mulia, antam. Antam yang dijual oleh Emas Mini itu dimulai dari 5 gram. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dijual oleh Emas Mini adalah antam 5 gram. Kemudian antam 10 gram, antam 25 gram, antam 50 gram, dan antam 100 gram. Bisa tidak ada gambarnya. Dan ada satu lagi produk baru Bapak Ibu. Produk ini akan di launching Emas Mini insya Allah di 2021. Itu namanya Gemini. Kalau ukuran 0,025 itu kita sebut baby gold atau bayinya Emas Mini. Kalau Gemini itu kita sebut sebagai mother gold atau ibunya Emas Mini. Jadi ini setara dengan 5 gram. 5 gram Gemini. Ini adalah produksi dari PT ODC Enterprise. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, produk-produk yang dijual atau produk-produk yang dipasarkan oleh PT ODC Enterprise adalah 1 emas mini, 2 shot berlian, 3 logam mulia antam dari 5 sampai 100 gram. Saya ulangi lagi dari 5 sampai 100 gram. Kemudian dinar haramain dan logam mulia Gemini. Apabila Bapak Ibu mendapatkan emas mini, shot berlian, logam mulia antam 5-100 gram yang berasal dari PT ODC, dinar haramain, dan Gemini, maka saya insya Allah memberikan potongan harga reseller sesuai ketentuan yang ada di lembar reseller. Dengan catatan bahwa produknya memang produksi dari PT ODC Enterprise.
Nah, bagaimana dengan brand lain yang saya pasarkan? Nah, ini sebenarnya yang saya ingin ceritakan Bapak Ibu. Saya awal mulanya menjual Antam yang 0,5 gram, 1 gram, itu tujuannya adalah untuk tukar emas. Karena saya memang membuat promo, boleh tukar 0,5 gram dan tukar 1 gram, itu artinya saya sudah harus menyiapkan emasnya kan. Nah, karena itulah saya mulai menyiapkan Antam di bawah 5 gram untuk keperluan pribadi saya untuk tukar emas. Nah, seiring perjalanan waktu, ternyata ada juga nih yang membeli Antam yang saya siapkan, yang bukan dari PT ODC, yang tadi di bawah 5 gram. Seiring berjalannya waktu lagi, subhanallah Bapak Ibu, saya bekerja sama dengan teman yang juga seller emas. Dia juga menjual berbagai macam brand. Nah, beberapa emas-emas yang saya jual, yang Bapak Ibu sudah sering saya share harganya, itu ada Antam, UBS, King Halim, Lotus RC. Ini saya dapatkan dari mana-mana. Saya dapatkan dari teman seller, saya dapatkan dari teman distributor Lotus RC, saya dapatkan dari teman yang memang membeli di gerai Antam di Balikpapan. Jadi intinya adalah bukan dari mana saya dapat, tapi intinya adalah produk-produk yang tadi saya sampaikan, yang memang produk emas mini adalah emas mini shot berlian Antam 5 gram sampai 100 gram, Dinar Haramain dan Gemini itu saya bisa memberikan potongan harga reseller, tetapi untuk emas-emas yang Antam di bawah 5 gram, UBS, King Halim, dan Lotus RC, itu sama sekali bukan dari PT ODC Enterprise, sehingga saya tidak bisa memberikan potongan harga yang lebih banyak, karena memang saya mendapatkannya sudah dalam bentuk tangan kesekian gitu ya. Nanti saya akan ceritakan ceritanya. Nah, tujuan saya menyiapkan ini itu adalah bersifat sebagai tambahan saja untuk pilihan bagi konsumen. Jadi ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Sebagai reseller tim Mas Mini, maka produk utamanya adalah Mas Mini. Tapi apabila Bapak Ibu juga mau menjual produk yang selain dari PT ODC, seperti Antam di bawah 5 gram, UBS, King Halim, Lotus RC, maka itu dipersilahkan. Tetapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT ODC Enterprise Emas Mini. Nah, saya cerita sedikit lagi Bapak Ibu tentang Antam. Antam itu adalah perusahaan BUMN, singkatan dari Aneka Tambang. Antam adalah satu-satunya BUMN punya negara yang menghasilkan produk-produk logam mulia. Itu sebabnya Antam bersertifikasi LBMA internasional sehingga bisa dijual ke luar negeri. Bagaimana untuk mendapatkan produk Antam? Tentu saja melalui reseller-resellernya. Apakah mudah menjadi reseller Antam? Tentu saja tidak. Ada persyaratan yang berat Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjadi reseller Antam itu luar biasa ya. Dalam 1 bulan pembelanjaan minimal berapa miliar, berapa kilogram Antam, itu mereka ada kesepakatannya. Jadi tidak bisa orang perorangan, misalnya saya gitu ya, menjadi reseller Antam, itu tidak mungkin karena memang syaratnya luar biasa. Sehingga ada beberapa perusahaan yang kalau kita lihat di internet, itu memang reseller resminya Antam, salah satu yang kita kenal adalah Pegadaian. Pegadaian itu menjual produk Antam. Kemudian yang kita sering dengar lagi di internet itu ada Indogold, ada Orori, ada Aneka Logam. Ini sepanjang yang saya tahu, sebenarnya mungkin masih ada banyak lagi yang saya tidak tahu. Nah, kemudian ada penjualan Antam melalui PT Antam sendiri, tetapi tidak dibeli di perusahaannya, tapi melalui butik Antam atau gerai-gerai Antam. Butik Antam ini tersebar di seluruh Indonesia, tetapi tidak semua kota ada. Contoh di Kalimantan Timur itu adanya di Balikpapan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan Antam, langsung di butik Antam itu di Balikpapan tempatnya, karena di Samarinda tidak ada. Nah, bagaimana kita mendapatkan logam mulia Antam? Sementara
sudah ada tersedia reseller resminya. Jadi konsumen atau konsumen langsung ya, itu bisa membeli langsung di Pegadaian, bisa membeli langsung di Indogold, di butik, di Orori, di Aneka Logam, karena mereka pun menjual secara online, ada di websitenya. Jadi konsumen bisa beli. Orang perorangan nih, misalnya seperti saya, orang perorangan, atau Bapak Ibu orang perorangan, bisa langsung beli di Pegadaian, bisa langsung beli di butik. Tentu saja ada syarat-syarat dan ketentuannya ya, untuk membeli di tempat-tempat ini. Kemudian ada juga nih toko emas yang membeli di resellernya Antam. Nah, bagaimana dengan PT ODC Emas Mini? Nah, PT ODC Emas Mini itu juga menyediakan produk Antam yang 5 gram ke atas. Nah, bagaimana dengan saya? Posisi saya itu di sini. Di Emas Mini sebenarnya hanya mengenal satu istilah namanya distributor. Tetapi distributor dipersilahkan oleh PT Emas Mini untuk membangun tim penjualannya sendiri yang namanya reseller. Jadi bagaimana saya mendapatkan Antam? Saya mendapatkan Antam dari ODC Emas Mini. Saya juga mendapatkan Antam dari toko emas, Bapak Ibu, jujur saja. Saya juga mendapatkan Antam dan brand-brand emas yang saya jual juga dari perorangan. Artinya ada seller-seller yang memang menjual produk-produk Antam. Ini kita lihat banyak sekali di internet, di Shopee, di Tokopedia. Hanya hati-hati, bisnis emas memang kepercayaan. Jadi memang kadang-kadang ada harga murah, tetapi kita tidak kenal, khawatir ditipu, belum kena ongkos kirim, belum kekhawatiran barang hilang di jalan saat pengiriman, dan lain-lain. Jadi memang pertimbangan harga itu juga mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan reseller atau Bapak Ibu? Bapak Ibu, sekali lagi untuk emas Antam, itu saya memang tidak bisa memberikan harga yang potongan yang banyak karena memang saya tidak dapatkan dari PT ODC Emas Mini. Kalau PT ODC Emas Mini sudah jelas harganya adalah harga distributor. Jadi saya bisa berikan potongan harga kepada Bapak Ibu reseller sesuai dengan beberapa pertimbangan misalnya jarak, ongkos kirim, asuransi, dan lain-lain. Nah, tapi ada produk lain yang misalnya seperti tadi UBS, Lotus RC, King Halim, itu sama sekali tidak dari PT ODC. Saya mendapatkannya dari mana-mana. Saya juga dapatnya dari toko emas, saya juga dapatnya dari perorangan, saya juga dapatnya dari mungkin ada konsumen yang jual emasnya ke saya gitu, yang buyback, akhirnya saya punya emasnya. Kemudian harga yang saya berikan kepada Bapak Ibu sebagai tim reseller untuk emas yang saya sebutkan tadi itu memang tidak bisa banyak karena memang saya mendapatkannya sudah tinggi. Saya khawatir apabila harga ini nanti akan lebih mahal lagi ke end konsumen. Tetapi misalnya Bapak Ibu membeli emasnya kepada saya, dari saya Bapak Ibu membeli emas Antam misalnya 1 gram, maka Bapak Ibu ingin menjual lagi kepada konsumen lain, itu dipersilakan, tidak harus sama dengan harga saya, karena Bapak Ibu untuk menjual emas itu memang tidak ada patokan berapa resminya, karena memang emas itu lebih ke arah muamalah emas itu lebih ke arah ridho atau ikhlas. Kalau konsumen ridho dengan harga kita, maka silahkan. Jadi harga yang saya share di grup, yang setiap hari update, itu saya usahakan tidak terlalu mahal, tetapi saya juga tidak bisa memberikan potongan yang banyak kepada Bapak Ibu untuk Antamnya, untuk UBS-nya, untuk King Halimnya, karena memang saya tidak dapatkan langsung dari PT Antam atau butik Antam. Jadi tidak ada kewajiban bagi Bapak Ibu untuk memasarkan produk-produk yang bukan dari PT ODC, karena itu memang murni produk-produk dari saya. Maksudnya produk-produk ini murni saya siapkan, itu tujuannya hanya sebagai tambahan. Karena memang bukan produk dari PT ODC Enterprise. Jadi misalnya yang produk aslinya dari ODC itu memang emas mini, saat berlian, dan lain-lain. Kalau ini memang produk aslinya emas mini. Sama dengan Dinar Khairul Razikin, kenapa saya tidak bisa memberikan harga
di bawah harga tabel karena memang ada ketentuan dari PT Dinar bahwa Dinar tidak boleh dijual di bawah harga tabel kecuali dikurangi ongkir dan lain-lain, tapi tidak boleh menjual di bawah harga tabel. Itu sudah perjanjian dengan Dinar Khairul Razikin. Itu sebabnya saya tidak bisa memberikan harga di bawah harga pusat. Tapi saya khusus untuk penghargaan saya kepada Bapak Ibu, untuk Dinar Khairul Razikin memang saya kurangi di ongkirnya. Jadi bukan dari harga dasarnya. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi dan memahami kenapa kok saya tidak bisa memberikan harga yang besar gitu ya potongannya misalnya. Ini contoh satu ya Bapak Ibu. Saya mendapatkan emas 1 gram King Halim yang Ka'bah itu jujur saya dapatkan dari seorang teman itu dengan harga 1.030.000. Dan saya jual ke konsumen itu 1.060.000. Berarti saya mendapatkan keuntungan 30.000. Tetapi itu belum saya potong dengan biaya kirim. Misalnya saya mengambil produknya di penjual, maka saya anggap saja 10.000, maka 30.000 keuntungan saya dikurangi 20.000 menjadi dikurangi 10.000 biaya kirim jadi 20.000. Jadi kalau itu terjual, maka sebenarnya untung saya adalah 20.000. Bila Bapak Ibu tim reseller membeli kepada saya, maka saya diskon 10.000. Jadi saya untung 10.000. Tetapi apabila yang membeli konsumen biasa, yang bukan reseller saya, maka saya untungnya 20.000. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan emasnya dari saya, berapa Bapak Ibu jual ke konsumen, itu sekali lagi Bapak Ibu itu murni kebijakan Bapak Ibu sendiri. Karena memang sekarang emas itu sejak teknologi emas itu mudah dideteksi keasliannya, seperti misalnya Antam Certi Eye, itu kita tidak hanya bisa mendapatkan di toko emas. Kalau kita buka Facebook aja, banyak sekali grup-grup menjual emas, grup-grup Antam, grup-grup jual beli emas Samarinda, itu aduh luar biasa banyak di grup-grup Facebook ya. Jadi memang sekarang untuk menjual emas tidak harus memiliki toko emas, karena kepemilikan emas itu siapa yang pegang dialah pemiliknya. Beda dengan rumah gitu. Kalau rumah kan ada surat tanah, surat rumah. Kalau emas enggak. Jadi siapapun pemegangnya maka dialah pemiliknya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya membeli Antam dari saya atau membeli Antam ke seller lain, silahkan banget Bapak Ibu, silahkan. Karena memang seperti itu ceritanya. Kenapa Antam itu yang misalnya saya jual harga Antam kok nggak sama dengan harga di butik. Karena sudah melewati beberapa fase Bapak Ibu. Terus terang yang berat itu memang di biaya kirim. Makanya kalau saya beli Antam, saya belinya 1 atau 2 keping itu kadang saya berat di ongkir. Tapi kalau belinya langsung banyak, kadang kelemahannya adalah di budget atau di modal. Jadi itu sebabnya harga emas berubah-berubah. Kadang saya tidak bisa menjanjikan nih misalnya, Mbak, keep hari ini, tapi transfernya besok, tapi harga hari ini ya. Nah, kadang itu kesulitannya Bapak Ibu. Memang kalau belinya besok, dealnya besok, berarti mengikuti harga besok. Karena Antam pun demikian. Harganya berubah-berubah. Jadi kenapa flash sale itu selalu siang? Karena menurut grafiknya, grafik naik turunnya emas, harga emas dunia, itu di siang hari insya Allah harganya mulai stabil, kemudian mulai berubah-berubah lagi sore hingga malam hingga esok hari. Demikian Bapak Ibu, mudahan memberikan kebaikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa share nanti di grup. Oh ya Bapak Ibu, video ini murni sekali untuk kepentingan pribadi, tidak dibuat untuk umum. Jadi memang murni sekali untuk kepentingan kita, media komunikasi saya dengan Bapak Ibu. Karena kalau lewat tulisan, saya kurang sreg, jadi lebih senang lewat video. Mohon ini videonya hanya untuk kita saja, untuk menghindari misalnya orang luar yang tidak paham maksudnya, atau menghindari hal-hal yang
sifatnya akan merugikan kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.